Harusnya ada di besok ke depan tuh, misalnya kartu BBM subsidi KBS misalnya. Istrinya bilang sering-sering perbaiki kata sandi. Nah, terus kita gajikan mereka untuk apa? Oke, Bung Jonas, kenaikan BBM ini kan menyebar kemana-mana ini ya. Menyebar, masih informasinya masih masif sekarang. Masih masif ya. Nah, kira-kira perkembangan hari ini sejauh mana teman-teman punya pembacaan? Ya, ini kan kalau untuk baru selesai juga beberapa demonstrasi dan Pemkri kemarin juga ikut aksi untuk penolakan BBM dengan isu tunggal kemarin sebenarnya. Karena isu soal ada beberapa kemarin yang diangkat oleh teman-teman gerakan sebenarnya. Jadi dari Pemkri secara dalam untuk melihat BBM begitu, lalu bergabung dengan kemarin dari Aliansi Rakyat Bergerak juga ada, dan beberapa Cipayung juga kemarin juga turun gitu. Nah, isunya memang kemarin soal BBM yang paling dekat sih sebenarnya kemarin disoroti dan penting. Soal BBM ini ya kita melihat kemarin Gojek masih demonstrasi. Masih demo. Teman-teman. Tapi mereka itu demonya tentang apa tuh? Ya menolak kenaikan itu. Sama berarti ya? Sama, karena itu tadi soal BBM itu ketika minyak naik, semua lapisan apapun itu di dalam berkaitan dengan ekonomi akan berpengaruh sih menurut saya. Semua, ya. Itu harganya naik ya. Terus tukang becak juga kemarin juga ikut demonstrasi. Artinya ini udah penting banget gitu ya. Kalau bicara ya dunia gerakan dikritikan karena ya apakah itu merepresentasikan masyarakat atau tidak, dan isu BBM ini benar-benar merepresentasikan karena masyarakat turun langsung untuk membicarakan itu. Artinya ya nilai moral gerakannya itu ada di sini dan pantas untuk diperjuangkan sebenarnya gitu. Terlepas nanti akan ada kita melihat fakta-fakta yang ada, tetapi di balik itu penyiksaan terhadap keadaan ekonomi menurut saya tidak bisa dibenarkan juga gitu. Harus ada alternatif ataupun jalan yang benar-benar bisa diambil dalam waktu dekat untuk menyelesaikan ini semua. Memang benar ya, kata siapa ya, Dendi Laksono ya. Artinya yang mematikan itu bukan virusnya, tapi dosisnya ya. Artinya ya BBM sebagai virus, tapi dosisnya kan menyebar kemana-mana ya. Ekonomi semua, karena penggerak roda ekonomi ini kan salah satunya transportasi ya, mobilisasi barang itu berpengaruh. Efek dominonya nanti bakal ada. Sampai segitunya, sampai becak ini apa? Iya, kemarin kami juga teman-teman Pemkri juga sempat turun juga langsung, terus lalu menanyakan juga sama warga-warga tanpa bawa atribut tentunya, tetapi ya seperti analisis sosial kecil-kecilan gitu. Iya. Terus saya kemarin sempat juga ke Malioboro untuk paling tidak mungkin diskusi santai, duduk sama pedagangnya. Pedagang kaki lima. Ya, sama hal yang sama. Jadi misalnya di Jogja setelah pemindahan dari Selasaran Malioboro ke tempat yang baru yang sekarang, ya masyarakat merasakan perubahan pendapatan itu secara drastis. Sangat. Itu sangat naik atau turun? Turun. Sangat turun gitu. Jadi mereka mengeluh soal itu gitu. Nah, itu terjadi di masa pandemi malahan juga kan, pemindahan itu kemarin di Malioboro gitu. Nah, masalah pandemi sudah masalah lain gitu. Masalah pemindahan masalah lain, 2 sekarang. Sekarang kenaikan harga BBM sudah jadi 3 masalah gitu. Mereka bingung sekarang. Kasian, untuk ya? hidup mereka harus seperti apa gitu. Nah, setelah itu pertanyaan kemarin seperti itu, saya tanya-tanya penghasilan mereka seberapa turun. Katanya sangat turun gitu ya. Bahkan ada yang sampai 50% yang sehari bahkan cuma ya saya nggak perlu bicarakan jumlahnya, tetapi mereka merasakan bahwa ada perubahan drastis yang terjadi gitu. Untuk dalam konteks Malioboro sebelum ini terlepas dari BBM dulu. Gitu. Nah, dipindahin ke tempat yang sekarang gitu untuk teman-teman warga-warga yang berdagang di sana. Itu udah merasakan perubahannya. Sekarang tantangan pandemi Covid-19 gitu. Di tengah itu ada pembatasan sosial yang terjadi. Gitu. Warga nggak bisa untuk bersosialisasi dengan baik, berkerumun. Sedangkan pasar itu jadi pusat untuk berkerumunnya masyarakat. Ketika itu dibatasi, konsekuensinya adalah masyarakat sepi pengunjung dan ya tentu jualan mereka tidak laku gitu. Gitu. Yang perlu dipikirkan apa bantuan sosial yang seperti apa yang pemerintah kasih untuk sebagai pembantalan istilahnya, membackup penghasilan itu. Nah, itu sudah ada 2 gitu. Kenaikan harga BBM kemudian gitu. Ini tentu akan berpengaruh gitu, sangat berpengaruh untuk tukang becak misalnya. Ya. Apalagi tukang becak dalam fenomena teknologi yang sekarang sebagai teknologi kendaraan ya. Ya mereka salah satu yang tertinggal gitu. Bahkan banyak ditinggalkan gitu.
karena ya lebih mudah Gojek sekarang dalam Iya. tanda petik seperti itu. Dalam keadaan seperti itu BBM dinaikkan, kita melihat tantangan mereka seperti apa. Itu pendobelan yang menurut saya sangat kasihan untuk ini. Hal-hal yang tidak pernah mungkin dilihat atau dilirik oleh pemerintah untuk sebelum melakukan Untuk dipertimbangkan dipertimbangkan untuk sebuah kebijakan. Iya, betul. Sedangkan mereka ini masih bagian masyarakat Indonesia yang dilindungi tentu sama dan tidak ada bedanya, dan pekerjaan mereka harusnya dijaga gitu. Iya. Karena mereka sebagai pewaris budaya, becak itu sebagai pewaris budaya menurut saya gitu ya. Dan teman yang lain juga seperti itu. Ya, kenapa bukan itu yang dijaga dan menjadi ciri khas di Jogja gitu? Karena ada disrupsi teknologi, kendaraan ini muncul, yang menjadi perhatian malah sekarang yang seperti itu. Mungkin ya pemerintah, mungkin khusus untuk pemerintah, ya mungkin membuat kebijakan yang memang yang memihak ke pengendara becak ya. Betul. Istilahnya mereka juga perlu dilindungi itu, pekerjaan mereka dan lain-lain. Mungkin di area Malioboro itu mungkin ditiadakan semua kendaraan bermotor, lalu semuanya kendaraannya mungkin ya sudah diparkir di mana-mana gitu kan, di dalam ya cukup becak saja yang gitu. Mengantar ke sana kemari untuk belanja atau gitu ya. Iya, itu seperti itu supaya ya kehidupan mereka juga kan tergantung dari situ. Benar sih, itu yang benar-benar jadi perhatian kemarin. Ya, itu baru bicara soal pedagang. Iya. Ya, mana petani gitu ya. Mana lagi untuk para driver online, Gojek online. Mana lagi untuk mahasiswa ya. Mahasiswa tentu ada tantangannya juga untuk berkaitan dengan ini gitu ya. Ya, kenaikan harga BBM orang tua kita yang di kampung tentu juga berdampak gitu ya. Iya, benar. Gitu, ya. Benar. Jadi jangan ditanyakan bahwasanya mahasiswa ini nggak merasakan masalah masyarakat, enggak. Orang tua kita merasakan itu, jadi kita hanya memakai diri kita untuk memperjuangkan apa yang orang tua kita juga rasakan kan. Itu sih yang sebenarnya ini, dan sangat banyak lapisan masyarakat dalam faktor ekonomi yang terdampak karena kenaikan harga BBM ini sih. Itu sih yang kami lihat sejauh ini yang ada gitu. Mungkin sejauh ini perjuangan teman-teman atau mungkin berapa kali teman-teman melakukan konsolidasi entah lintas cabang atau lintas organisasi untuk menyuarakan ini sejauh ini? Ya, kemarin kami kan PMK Jogja adakan diskusi publik. Jadi saya melihat suara soal dari PMK misalnya soal menyoroti kasus BBM naik ini, BBM subsidi yang naik ini, ya ada, tetapi saya nggak melihat ada konsolidasi intelektual di sana. Artinya untuk gerakan yang besar, PMK harusnya mengkonsolidasikan pikirannya. Untuk supaya kemudian pikiran itu disatukan lalu dibuat lagi sebuah gerakan gitu. Jangan sampai hanya berkumpul saat take club gitu ya. Besok demo, malam ini kumpul dan konklusi ada malam ini gitu. Tiba-tiba besok ini. Menurut saya itu nggak fair untuk secara intelektual ya. Iya. Itu tidak fair. Isunya atau punya data gitu kan sangat minim berarti ya. Artinya gini, misalnya pemerintah buat aturan soal satu undang-undang itu bertahun-tahun gitu. Tiba-tiba anak gerakan dalam satu malam ya nggak sampai 24 jam selesai mendapatkan kesimpulan bahwa aturan ini salah. Menurut saya itu nggak fair. Itu tidak fair, sangat tidak fair untuk secara intelektual ya. Ini menjadi otokritik untuk kita di gerakan ya. Iya, benar. Gerakan perlu juga memperkaya diri dengan itu ya, data terutama ya. Benar. Terkait apa yang kita suarakan, yang kita harus punya data. Harus punya data, benar. Benar. Itu sih yang itu. Nah, itu untuk dalam konteks PMK untuk nasional, ya itu kemarin kami adakan diskusi publiknya dan saya mengirim itu ke grup-grup lintas cabang gitu. Di PMK misalnya ada koneksi antara semua cabang di seluruh Indonesia digabungkan dalam satu grup semuanya. Saya coba buang isu soal BBM ini dengan link diskusinya tentunya. Ya, kajian Jogja itu kajian Jogja juga di ini. Ya yang ikut dikit itu untuk ini. Jadi saya melihat ya mungkin mereka sudah punya informasinya ya sehingga nggak butuhkan informasi itu lagi, atau sudah sering diskusi sehingga nggak perlu diskusi lagi mungkin. Tapi ya itu tadi, kita memang penting untuk buat gerakan itu secara bersama, konsolidasi intelektual sih. Kalau mau buat gerakan yang besar ya jangan sampai gini. Kalau saya melihat sekarang di gerakan mahasiswa itu bukannya kacung penguasa gitu. Nah kalau saya melihat sekarang misalnya sebuah kritikan saya, ya selama saya masuk PMKRI saya selalu dapat kritikan untuk diri saya sendiri sih. Terhadap teman-teman sebenarnya kami diskusikan juga apa sih kritikan buat tubuh gerakan kita yang hari ini sebenarnya banyak dikritisi oleh masyarakat kan. Itu sedang berarti nggak baik-baik saja sebenarnya kalau ada kritikan gitu. Yang saya lihat bahwa karena ketidakadaan konsolidasi intelektual, mahasiswa sekarang jarang diskusi soal masalah-masalah ini. Misalnya baru ada satu kata misalnya politik, tiba-tiba banyak yang anti pada kata politik itu. Itu kan sebuah keprihatinan sebenarnya untuk hal mahasiswa sebenarnya gitu. Cuma ya ini kan
perlu dibangun kesadaran sih sebenarnya. Benar, gitu. benar. Itu perlu dibangun kesadaran. Cuma kritikanya adalah ya sekarang itu saya selalu mencoba untuk membuat tubuh gerakan itu menjadi fair lah. Istilahnya kalau kita bergerak ya bergerak sama-sama. Itu saya nggak mau ada yang jadi yang cuma ikut demo doang gitu. Oke. Istilahnya ditanya sampai di ini lokasi apa yang didemokan nggak tahu gitu. Nggak tahu. Kan itu sebuah apa ya kemunduran gerakan menurut saya. Oke. Karena berarti dia cuma mengikuti kakaknya gitu. Dalam artian dalam tanda petik kakak ya. Atau mengikuti euforia gitu ya. Euforia senior-seniornya itu. Yang istilahnya tidak mencerdaskan tetapi hanya memprovokasi gitu. Kan ini yang istilahnya ya jadi kritikan sebenarnya gitu. Jadi mahasiswa nggak bisa melihat dengan jernih gitu. Kasian ya, karena ya sekarang ya banyak teman-teman atau sekarang kita tidak bisa menafikan soal kayak hidup generasi muda hari ini, terutama generasi milenial gitu ya. Mereka bagaimana banyak momen atau banyak kesempatan yang mereka manfaatkan untuk mengabadikan diri untuk sekedar untuk foto-foto atau berproses gitu. Artinya mengikuti euforia seperti yang tadi. Ikut demo karena mungkin karena ada kakaknya atau mungkin karena ingin foto-foto supaya terlihat keren atau apa begitu ya. Itu juga menjadi sebuah kemunduran gerakan. Nah ini menjadi otokritik untuk kita semuanya bahwa ya hari ini kita coba bercermin kembali lah, coba untuk bercermin ya sejauh ini kita sudah berada di mana peran dan fungsi kita gitu ya. Apalagi berkaitan dengan tadi ya tantangan zaman ini, ya kan? Bagaimana sekarang kan isu hampir diproduksi setiap hari ya. Setiap hari. Seperti yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa pemerintah ini hebat untuk melahirkan isu-isu baru untuk bagaimana mengalihkan isu-isu yang mungkin yang krusial atau yang mungkin berpihak ke masyarakat, ke pemerintah gitu ya. Artinya mereka memproduksi. Ketika contoh macam BBM sekarang lagi digerakkan, lagi disuarakan. Nah, tiba-tiba ada isu baru masuk. Ada isu baru. Tiba-tiba Biorka. Ini kan aku juga bingung. Ini Biorka ini katanya pelakunya sudah ditangkap, katanya pelakunya sudah terungkap identitasnya. Kok sejauh ini kok belum ditangkap? Kemarin ada satu gamers yang kemarin kerja mau ditangkap ya. Iya. Kalau saya lebih gini sih lihatnya. Terlepas siapapun pelakunya, yang lebih penting adalah ternyata data kita nggak terlindungi di negara ini kan. Berarti kita tidak aman dong? Tidak aman dong data kita gitu ya. Dengan nanti terus menterinya bilang sering-sering perbaiki kata sandi. Nah, terus kita gajikan mereka untuk apa? Kerjanya mereka apa? Ya itu sebenarnya banyak hal yang sangat disayangkan di negara ini sebenarnya. Ya negara cuci tangan jadinya, penguasa cuci tangan gitu. Ya dia yang menimbulkan masalah, tiba-tiba dia menyerahkan masalah itu pada masyarakat gitu. Termasuk BBM juga menurutku menyerahkan masalah yang terjadi itu pada masyarakat gitu untuk diselesaikan gitu. Nah dari kasus Biorka itu sebenarnya cuma satu kesimpulannya bahwa dari selama ini yang terjadi data-data yang kita pakai itu sudah tidak aman di negara ini. Itu kesimpulannya itu. Baik itu KTP, SIM bahkan SIM card juga ya. Artinya data-data kita tidak dilindungi di negara itu. Itu aja kesimpulannya. Terlepas itu ada pelakunya atau tidak, satu kesimpulannya bahwa ada hal yang perlu dibenahi bahwa ya negara perlu melindungi data warga negaranya dengan baik dan benar. Di era teknologi ini banyak kejahatan yang bisa terjadi, bukan kejahatan yang terjadi secara langsung, kejahatan digital itu terjadi gitu. Jauh lebih dan harusnya sebenarnya. Negara bicara soal apa 4.0 ya. Nah, itu sudah tuntas sebenarnya. Iya. Tapi katanya dengan kebocoran data berarti belum tuntas untuk bicara soal 4.0 ya. Dalam tubuh institusi ternyata belum pandai mengelola itu. Iya. Ya, ini sebuah PR dan juga menurut saya ini perlu disuarakan oleh mahasiswa gitu. Jangan sampai ini yang disebut Biorka katanya ya Menkominfo itu harus orang-orang IT bukan orang-orang partai gitu kan. Bukan orang ekonomi. bukan orang ekonomi ya, begitu pun realistis. Menurut saya realistis. Aduh. Jadi begitu ya teman-teman. Artinya hari ini ya kita keamanan pribadi itu sudah tidak ada lagi. Benar. Coba bayangkan seorang presiden saja itu datanya dibongkar. Bahkan Menkominfo yang seharusnya punya tanggung jawab. Dia yang megang itu. Dia megang data itu, ulang sandi, tahunnya itu. bahkan di negara segala macam itu. Ini kan kayak disayangkan sekali kan kayak ternyata seperti ini keadaannya selama ini begitu. Dengan mudah oleh seorang gitu. Terus dalam konteks peperangan teknologi istilahnya perang data dan lain-lain. Ya kita kalah di era distorsi ini. Banyak negara-negara yang sudah maju dan ketika seandainya fenomena itu terjadi, ada sebuah peperangan istilahnya data-data kita dicuri dan lain-lain oleh negara itu, ya selesai. Kita jadi negara yang dikorbankan. Karena pertahanan kita kurang kuat ternyata dalam hal itu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya
Ya moga-mogahan ya pemerintah kedepannya ya jangan anti pada kritikan tetapi mencoba untuk berbenah diri gitu ya. Jangan sampai ketika ada kritikan terhadap kebocoran data malah menyuruh bahkan warganya untuk sering-sering mengganti kata sandi email itu kayak cuci tangan gitu ya. Cuci tangan ya. Cuci tangan jadinya. Anti pada kritik. Itu artinya kekuasaan kita sekarang sedang anti pada kritikan gitu. Nah, ini yang kehancuran demokrasi ada di sana kan sebenarnya ketika kekuasaan itu mulai anti pada sebuah kritikan gitu. Ada di sana kehancuran demokrasi itu menurut saya. Yang saya tidak terima itu begini, kita beri gaji ke mereka ya untuk mereka bekerja, untuk melindungi, untuk merasa nyaman untuk masyarakat. Tapi kok kerja mereka seperti ini? Saya ini coba berapa juta ini ya data masyarakat yang sudah terekam di entah itu di pemerintah ya, baik itu di Dukcapil maupun di ini ya, bahkan di Menkominfo yang menjadi pegang kunci untuk mengamankan itu ya, mengamankan data-data negara ya. Itu tapi hari ini malah mereka kembali mengatakan bahwa itu kita sendiri yang sebagai masyarakat yang mengamankan sendiri. Ya. Sia-sia dong kita selama ini pilih mereka, kita percayakan mereka untuk duduk di posisi itu, kita beri gaji mereka. Benar. Akhirnya kebusukan kalian terungkap gitu. Ternyata ya intinya saran saya itu jangan anti pada kritikan si pemerintah gitu ya, terutama kekuasaan jangan anti, karena ketika kalian anti pada itu ya kalian menghancurkan demokrasi itu sendiri gitu ya. Dipilih dengan cara yang demokrasi tapi menjalankan itu dengan tidak cara yang seperti itu menurut saya ya sangat disayangkan gitu. Kritikan masyarakat dijawab seperti itu kan ya sangat disayangkan gitu. Mending mundur aja gitu. Kalau saran saya seperti itu. Karena kalau tidak mampu mundur aja. Mundur saja. Itu lebih gentle sebagai seorang negarawan ya. Kalau menurut dia tidak mampu untuk memperbaiki negara ini dan menurut dia ada orang lain yang mampu mundur, itu sebagai gentleman itu, negarawan yang gentleman. Seorang negarawan ya harus begitu ya. Saya dipercayakan di sini, saya digaji oleh masyarakat melalui pajak segala macam ya. Kerjanya saya seperti begini, punya rasa malu lah gitu ya, atau mungkin bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab saya tidak selesai, tidak tuntas, berarti ya masyarakat Indonesia ini kan orang cerdas kan, tidak hanya bapak-bapak ini kan, terlalu banyak. Menteri Kesehatannya aja kemarin siapa? Menteri Kesehatan kita yang TNI pas siapa? Yang diganti gara-gara selama menangani COVID-19 kemarin belum tuntas lalu diganti di Menteri Kesehatannya. Artinya kan hal yang sama juga terjadi kan. Sekarang data ini nggak beres gitu ya. Jangan ganti aja gitu. Jangan sampai yang diperhatikan cuma tubuh manusia dalam artian biologis ya. Tapi hal yang lebih penting di era teknologi ini nggak diperhatikan ya. Ya kalau itu solusi kami seperti itu sih. Ya kalau seandainya benar-benar ini sudah fatal, mundur saja dan banyak orang yang mampu di negeri ini sih. Oke. Wow. Keras ini ya. Ini yang mundur nih siapa ini? Atau siapapun yang merasa bertanggung jawab gitu ya? Yang memegang kendali gitu ya. Yang ditugaskan, yang diamanatkan ya dia mundur gitu ya. Beri tempat untuk orang-orang yang punya komitmen dan punya keseriusan gitu. Ya punya benar ya. Ya punya keahlian di situ lah ya. Paling nggak yang nggak nyuruh masyarakatnya untuk ganti kata sandi email lah, itulah. Atau cari siapa itu Bjorka, lantik dia jadi jadi mungkin pada satu negara atau apa gitu ya. Iya. Benar. Ya perang-perang seperti ini di luar itu sudah ada sejak dulu, bahkan dulu dengar kehadiran komputer pun ya itu salah satunya untuk itu ya, waktu perang dunia pertama itu katanya ya, itu mereka siapa saya lupa, pokoknya diciptakan komputer dengan angka rahasia untuk mereka mengintai atau pokoknya seperti apa, bagaimana untuk mereka memenangi peperangan waktu itu. Artinya itu perang itu terus berjalan sampai hari ini gitu ya. Perang ini tidak hanya perang fisik tadi Bung Jonas sampaikan, ada perang biologis juga seperti virus-virus ya, itu juga sudah tercipta di mana-mana, dan hari ini ya serangan-serangan seperti ini juga terjadi gitu ya. Apalagi di era-era digital ini kan kasihan sekali kalau kita masih tertinggal seperti hal-hal begini kan. Iya. Mungkin Bung Jonas ini kan kembali ke soal BBM begitu ya. Kita dengar dari pemerintah juga menyediakan BLT ya. BLT atau ada beberapa hal yang mereka siapkan untuk menggantikan itu gitu ya. Seperti BLT salah satunya ya, untuk menambal lah gitu ya, menambal kerugian masyarakat itu. Nah, selain itu juga katanya mereka menyediakan kompor listrik
Gitu ya, kompor listrik, dan mungkin menaikkan daya listrik apa ya? Dari 4.000 Iya, saya baca beritanya kemarin, benar. volt ampere ke 9.000. Nah, artinya apakah itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat? Oke. Ya kan kita coba lihat latar belakang kenapa BBM ini dinaikkan ya. Misalnya yang pertama yang jelas kita lihat adalah keadaan perang Ukraina dan Rusia ini ya. Oke. Tetapi ya kita melihat pasukan minyak Indonesia ini datangnya dari mana sih sebenarnya gitu. Dan lain-lain. Tapi untuk bicara soal keadaan di luar, keadaan apa yang terjadi di masalah global, saya pikir itu bukan kendali kita gitu. Maksudnya Indonesia tidak punya kendali di situ. Memang itulah yang terjadi real gitu. Tapi Jokowi datang ke sana untuk minta ini, untuk mencoba untuk menjadi apa ya, malaikat atau apa? Benar. Sorry. Mau menyelesaikan masalah ya mungkin ya. Kemanusiaan yang ada di sana ya. Mungkin. Padahal Inggris sendiri aja. Ya. Lalu tapi sejauh ini informasi yang sering kami dapatkan soal kenapa pemerintah menaikkan harga BBM ini kan sebenarnya yang paling sering ada di media itu. Semua media dibaca selalu itu ya. Yang pertama, jebolnya APBN. Selalu itu. Kenapa jebolnya APBN? Karena BBM bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Kenapa terjadi A? Karena ada B. Kan istilahnya logikanya seperti itu. Oke, kita ada di sana, kita mencoba untuk cermati masalah itu. Sekarang jebolnya APBN ini kan karena subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Artinya masih dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah atas. Bahkan 70% ya. Dari 100% itu dikonsumsi oleh masyarakat kaum menengah atas. Ini sudah secara keadilan sosial sangat tidak adil. Itu salah satu. Pemerintah sudah melanggar Pancasila itu sendiri gitu ya. Nggak ada gunanya Pancasila sebenarnya kalau bicara hal itu. Iya. Nah sekarang ya kalau masalahnya ada di kenaikan BBM karena istilahnya APBN yang jebol, ya pemerintah kalian selesaikan itu gitu. Iya. Selesaikan itu gitu. Karena masalahnya ada di sana. Begitu. Misalnya karena tidak tepat sasaran ini subsidi BBM, ya kalian buat itu jadi tepat sasaran gitu. Misalnya sekarang tadi sore misalnya saya baru antri di Pertamina. Di depan saya itu motor yang harganya kurang lebih 50 juta, 40 sampai 50 juta. Antri Pertalite gitu. Hal yang sama seperti yang saya rasakan. Ya motor saya itu ya motor murah gitu, sangat murah. Jika dispesifikasi ya kalau kamu menengah ke bawah gitu misalnya. Tapi yang di depan saya ini orang dengan kamu menengah ke atas gitu. Dengan penghasilannya bisa diukur di atas UMR gitu. Tetapi dia memakai itu istilahnya hal yang tidak layak dia terima gitu. Dan pemerintah seperti melakukan pembenaran sebenarnya untuk keadaan itu gitu. Jadi ketika BBM ini dinaikkan, apakah memastikan bahwa nanti itu orang ini tidak akan ngantri Pertalite lagi? Belum tentu. Malah dia akan tetap selalu ke sana karena kenaikan harga BBM naik juga nih BBM yang sebelumnya mahal tuh, yang harusnya untuk kalau menengah ke atas misalnya Pertamax gitu. Kenaikan seperti itu, ya dia terlalu mahal lah untuk ketika Pertamax naik misalnya nanti, ya itu akan terlalu mahal, maka dia akan selalu ke Pertalite gitu. Yang menurut dia akan bisa dia jangkau lah. Kayak gitu. Itu sangat-sangat menurut saya sangat disayangkan gitu. Ya pemerintah ada masalahnya. Jebolnya APBN, ya kalian selesaikan masalah itu gitu loh. Jadi masalah ya tidak hanya sebatas kertas kebijakan gitu, tapi memastikan sampai tingkat bawah. Memastikan gitu. Berarti ada yang nggak selesai sebenarnya di tubuh pemerintah di dalam kebijakan ini untuk mengawal soal BBM bersubsidi ini. Misalnya soal Undang-Undang Nomor 191 tahun 2004 yang soal pengaturan distribusi BBM ecer itu. Itu yang mau ngatur siapa sih yang berhak untuk menerima BBM itu kan sudah diatur dalam undang-undang itu. Tetapi kan ternyata aturan itu tidak cukup begitu untuk bisa memastikan bahwa BBM tepat sasaran. Makanya istilahnya didorong lah supaya BBM undang-undang itu direvisi dalam waktu cepat supaya paling tidak yang menerima ini dia punya hak secara hukum untuk menerima itu. Gitu. Nah, terlepas lain misalnya kami di PMKRIS kemarin diskusinya misalnya kami bisa, tapi ini ngalur ngidul ya ngomong ini. Cuma berkaitan dengan masalah BBM yang tidak tepat sasaran. Kami bilang kenapa sih misalnya masalah kesehatan, misalnya soal ada itu kartu Indonesia Sehat gitu ya. Itu kan untuk spesifikasi bahwa masyarakat miskin yang berhak untuk berobat secara gratis di layanan kesehatan. Ya, ke depan ketika BBM itu jadi barang yang langka gitu, ketika ada APBN ada di sana untuk disubsidikan bahwa tidak semua masyarakat boleh menerima subsidi, ya berarti ada spesifikasi yang harus jelas dong. Artinya ada perlu identitas spesifikasi gitu. Kami bilang kenapa ke depan nggak perlu, harusnya ada di besok ke depan tuh misalnya kartu BBM subsidi KBS misalnya gitu ya. Itu dipakai oleh masyarakat yang berhak gitu lah, dia ngurus itu gitu, biar dia ke Pertamina dia nunjukin ini sudah selesai, dia
mengantri dengan eceran 7.000 gitu ya. Iya, iya. Yang nggak ada punya itu ya 10.000 gitu, selesai. Wah, ini penting ini sepakat ini. Ya, itu diskusi ngalur ngidul, tapi hayalan kami di PMKRI soal itu kenapa tidak seperti itu sih gitu ya. Harusnya kalau Indonesia Sehat bisa, yang lain bisa, BBM ini kalau seandainya bisa ke depan jadi identitas yang istilahnya yang langka, ya langka itu perlu diambil cepat gitu. Dan itu mudah dikontrol gitu. Iya, dia punya nggak punya kartu, dia nggak berhak ini. Tanpa harus ada pengawalan dari pemerintah secara langsung, perlu tapi dari, ada kawalan dari masyarakat langsung. Iya, mereka bisa begitu ya. Itu sih. Menjalankan itu ya. Itu cuma ini sudah intermezzo. Keren loh. Mungkin buangan ke publik aja. Iya. Mungkin jadi kita bisa besarkan ini bersama-sama ya. Artinya ya subsidi sebenarnya kebijakan pemerintah sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Mana ada pemerintah yang pengen masyarakatnya menderita gitu. Cuman penerapannya yang tidak tepat sasaran. Benar sih. Cara bagaimana mereka menjalankan kebijakan itu di lapangan yang tidak tepat sasaran. Saya pikir ini usulan bagus ini. Bagaimana kalau selain BPJS ada yang namanya KBS. Kartu BBM subsidi. Kartu BBM subsidi ini diperkhususkan untuk masyarakat miskin ya, masyarakat miskin. Artinya masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Semoga saja kalau ada pihak Pak Jokowi nonton, Pak Jokowi mungkin nonton ya, semoga ini bisa tersampaikan. Ini ide bagus ini. Oke, Bung Jonas, mungkin ini kan tantangan seperti ini kan, tantangan era hari ini untuk gerakan gitu ya. Tanpa gerakan di era digital ini kan kita lihat ya, mungkin ya kita seperti tadi bagaimana kita selalu kalah atau isu-isu atau apa yang menjadi kita ingin suarakan tapi selalu tenggelam di mata publik. Nah, ini mungkin Bung Jonas mungkin apa di organisasinya Bung Jonas mungkin apa yang mau dilakukan oleh Bung Jonas tetap berjuang untuk bagaimana memperbesarkan isu di ruang publik. Ya, gitu. Bicara soal isu kan berarti ada soal informasi kan gitu. Iya. Ya, soal informasi mau soal siapa yang sering membaca kan seperti Benar. itu. Ya, orang yang tidak pernah membaca dia akan ketinggalan sih sebenarnya gitu, untuk zaman ini gitu. Mau dia bacanya buku, informasi apapun, tetapi ketika dia tidak membaca, saat itu juga dia tertinggal. Yang didorong di PMKRI Jogja sebenarnya, kalau saya pribadi dan mungkin ya nggak cuma di organisasi ini, tetapi untuk negara ini, ya kesadaran literasi itu penting banget sih sebenarnya gitu. Terlepas dia nanti akan menulis, tapi paling tidak dia harus membaca terlebih dahulu gitu. Itu kesadaran itu, karena dengan cara itulah bahwa ya masalah lain soal independensi media ya. Itu masalah lain, tetapi masyarakatnya dulu mau nggak mengonsumsi berita-berita itu membaca paling tidak untuk sekedar mengetahui gitu. Karena informasi itulah yang memberitakan keadaan negara hari ini gitu. Tapi kalau nggak membaca ya sudah selesai, berarti nggak apa yang mau diharapkan dengan perjuangan yang akan panjang gitu. Kalau seandainya dengan mau mengetahui masalahnya saja tidak mau, apalagi mau mengadvokasi itu kan sebuah langkah yang masih jauh gitu. Itu jadi dorongannya sebenarnya ya untuk sekarang ya masyarakat ataupun tidak hanya masyarakat, mahasiswa misalnya ya membaca informasi soal apapun yang terjadi sekarang di negara ini gitu. Karena dengan itu kita bisa mengontrol kebijakan masyarakat, lalu melihat perkembangannya seperti apa dan lain-lain gitu. Itu sih yang paling penting, menjadi mitra kritis tapi dengan kesadaran literasi yang baik. Benar. Tapi yang paling sulit adalah membangun kesadaran kolektif gitu. Ya dari kesadaran saya pribadi, moga-moga dengan teman-teman yang ada 2 atau 3 mereka bisa terpengaruh gitu. Tapi butuh effort yang kuat supaya teman-teman yang lain bisa terpengaruh dengan budaya literasi yang saya punya misalnya. Dan kalau kita mau bicara dalam konteks yang lebih besar negara, ya itu butuh pemerintah yang punya kekuasaan itu gitu. Yang mau bisa memastikan bahwa masyarakatnya bisa bangkit untuk itu ke hal kesana gitu. Kalau mau kita terus individu-individu yang terus yang bicara bisa, tetapi mau sampai kapan? Iya. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Siapa? Iya betul. Bisa untuk mempengaruhi mata publik gitu ya. Benar. Keren. Jadi memang tapi sejak dari Biorka itu saya sudah merasa saya ini tidak saya pesimis untuk bagaimana memberi percaya untuk negara ini untuk menjamin kenyamanan saya secara pribadi. Saya sudah tidak percaya lagi. Kita terancam, benar. Sangat menyedihkan soalnya ya kita kebobolan. Kita memberi gaji mereka, tapi mereka tidak berbuat apa-apa, bahkan mereka membenarkan diri lagi gitu kan. Suruh ganti sandi itu ya. Suruh mereka cuci tangan lagi, suruh kita yang amankan kita punya diri lagi lah. Terus kalian ini kita bergaji untuk apa gitu. Oke, mungkin terakhir Bung Jonas. Ya, siap.
apa harapan Bung Yonas lah untuk teman-teman generasi muda ini, terutama soal sekarang kan kita menjelang pilpres gitu ya. Pasti banyak kepentingan yang sekarang mencoba untuk merebut ruang publik gitu kan. Dulu generasi muda menjadi peran kunci, sekarang diganti dengan algoritma. Ya. Nah ini ya mau tidak mau kita harus digiring ke sana ya semuanya ya. Nah, mungkin harapan Bung Yonas bagaimana untuk teman-teman generasi muda, terutama untuk teman-teman organ gerakan ini untuk menjadi role model atau garda terdepan. Bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, di ruang-ruang digital begitu, seperti itu. Ya, untuk saya ya, pesannya untuk saya dan teman-teman yang lain mungkin seperti itu ya. Gitu. Memang kita hidup dalam dua dunia yang sudah beda dengan angkatan yang sebelumnya, dengan angkatan yang zaman kita di era disrupsi teknologi. Tentu pikiran kita harus ke sana. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, terlepas pun dari itu semua, hidup sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab yang berbeda dengan bapak ibu kita di rumah gitu. Orang-orang lain atau anak SD atau anak SMP, mahasiswa dia punya tugas dan tanggung jawab yang sangat berbeda gitu. Dibilang sebagai mitra kritis pemerintah, sebagai intermediary aktor atau orang yang menghubungkan suara masyarakat itu kepada pemerintah. Tugas-tugas besar itu sangat ya layak didapat oleh seorang mahasiswa ketika dia merasa menjadi dirinya mampu untuk benar-benar membicarakan itu. Begitu. Dia punya tanggung jawab yang besar sekarang mahasiswa ini gitu. Tapi saya melihat fenomena itu cuma dikit orang, sangat sedikit jumlah orang yang tahu bahwa tugas dia seperti itu. Tugas sosial. Sebagai tugas secara individu tentu tugas dia menyelesaikan pendidikan dan lain-lain. Saya tidak mau ke sana. Tapi tugas dia sebagai mahasiswa yang sebagai penerus bangsa ya. Ya dia punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Sangat besar gitu. Tapi ketika ditanya misalkan kalau saya diskusi sama teman-teman mahasiswa, tahu nggak peran dan fungsi mahasiswa secara sosial? Tidak tahu, blank. Tidak tahu dan ya karena apa? Selama ini ternyata dia masih antropocentrisme, masih selalu memikirkan diri sendiri gitu. Nah, kalau kita kutip masalah Paus Fransiskus sampaikan bahwa masalah ketidakadilan apapun itu terjadi pertama kali ketika manusia itu mulai memiliki sifat antropocentrisme gitu. Saat dia mulai memikirkan dirinya sendiri, masalah itu akan muncul, banyak masalah yang akan muncul. Dan ini yang terjadi di negeri ini gitu. Kalau selama mahasiswa itu masih memikirkan dirinya sendiri, ketidakadilan akan selalu ada, dan masalah apapun akan selalu ada. Bukan hanya mahasiswa sebenarnya, semua masyarakat kalau dia masih memikirkan dirinya sendiri, korupsi, penembakan, mutilasi, ya saya kira ketika nanti manusia masih selalu antropocentrisme, ya mutilasi mungkin akan ada di Jawa dan daerah lain. Karena dia cuma melihat mementingkan dirinya sendiri. Selama itu nggak berkaitan samanya, ya bukan urusanku, berkaitan dengan yang lain gitu. Nah ini kan yang sebenarnya ke depan yang penting untuk diamati oleh sebagai seorang mahasiswa, bahwa kita sebagai kaum muda misalnya punya tanggung jawab yang besar, dan tanggung jawab itu menunggu kita gitu. Seperti ibaratnya sebuah salib yang harus kita pikul bersama gitu ya. Saya keren. Waduh itu bahasa PMK sekali. Tapi artinya ada sebuah beban yang harus dipikul bersama oleh kaum muda untuk memastikan bahwa negara ini berada pada jalurnya gitu. Nah, menanggapi pemilu misalnya, politik identitas ada di sana, politik uang, politik jabatan dan lain-lain. Hoax segala macam. Ya di mana peran mahasiswa di sana gitu. Ya sekarang setelah mahasiswa tahu perannya seperti apa, ini ada hal yang menunggu kita di depan mata gitu. Kita lihat data bahwa yang terjadi di negara demokrasi ini sebenarnya, misalnya dalam buku misalnya kritik atas demokrasi itu selalu dikritik karena ya bisa menimbulkan banyak masalah gitu. Itu demokrasi karena nggak ada yang mengontrol gitu. Yang nggak ada salah satu kekuatan tunggal yang punya kekuatan penuh untuk mengontrol gitu. Semua masyarakat punya hak dan itu menjadi bebas ketika tidak dikontrol dengan baik gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, soal pemilu ini akan menentukan nasib bangsa kita selanjutnya gitu. Saya pernah diskusi dengan ada seorang yang namanya Eni namanya, dia dari negara luar, dari Afrika. Kami bicara soal masalah lingkungan yang ada di sana. Dia sebagai tokoh muda yang di sana, Emi namanya Emi. Dia sebagai tokoh muda di sana yang menggerakkan masyarakatnya. Awalnya jadi kota yang terkotor dan sekarang sudah jadi kota yang terbersih, dan kami diskusi. Dia sampaikan begini, soal masalah sosial atau masalah apapun, yang pertama itu adalah pemimpinnya gitu. Siapa sih pemimpinnya gitu. Yang kedua adalah apa sih kebijakannya itu. Kebijakannya itu seperti apa. Yang ketiga, konsistensi dia gitu. Dia punya karakter bagus, dia punya aturan kebijakan yang bagus. Sekarang
konsisten gak dia menjalankan aturan itu. Ya, yang keempat baru partisipasi orang lain terhadap apa yang sudah dia pikirkan gitu. Jadi dalam momen pemilu inilah yang akan menentukan nasib kita ke depannya gitu, dalam momen itu gitu. Nah, mahasiswa kalau nggak ada di sana, pemuda kalau tidak ada di sana, ya sama dengan memastikan bahwa negara ini akan hancur di periode selanjutnya. Nah, itu yang menjadi disayangkan begitu. Ini baru dalam konteks misalnya ya presiden di daerah, di sampai kepala desa. Ya, saya harap teman-teman pemuda juga punya semangat bersama untuk memastikan bahwa ya kalau mungkin kita bisa mengambil bagian dalam proses demokrasi ini. Kalau seandainya merasa diri sudah cukup dan siap untuk bertarung, siap untuk menyampaikan ide dan berbakti, ya ambil bagian di sana. Tapi kalau tidak, ayo sama-sama kita pastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Karena kemarin Pemkri juga waktu dalam pelantikan saya sebenarnya menyoroti isu pemilu. Gitu. Jadi saat saya dilantik itu langsung adakan seminar soal partisipasi kaum muda terhadap pemilu 2024. Karena ini yang akan terbesar kan nanti dalam sejarah Indonesia. Jadi ya ini harus disoroti sebenarnya. Benar. Dan ya kalau mau dibicarakan, ya moga-moga teman-teman pemuda bisa menyoroti ini bersama-sama gitu. Karena ini akan menentukan banget, sangat menentukan untuk nasib bangsa kita sih. Itu sih, Bung. Baik, terima kasih Bung Yonas untuk perjumpaan kali ini. Saya senang sekali ya bisa berjumpa lagi, kita bisa ngobrol santai di Rumah Juang ya. Rumah Juang. Ini Rumah Juang ini, Rumah Juang kita, dan saya senang sekali bisa banyak bisa tukar pikiran gitu ya dengan Bung Yonas, dan soal pemilu mungkin kita kupas lebih dalam nanti, cari momen lagi di mana kita akan berbicara lebih serius lagi. Bung Yonas, thank you banyak untuk perjumpaan kali ini. Teman-teman semuanya, thank you banyak sudah nonton video ini, dan jangan lupa share. Mari kita sama-sama menjadi sebagai generasi muda terus membesarkan, terus memperjuangkan hal-hal penting yang lebih penting untuk harus kita perjuangkan bersama. Kita jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam waras.